CS-nya berarti tahu ya, tahu titik ini nanti akan arahnya kemana? Betul. Jadi mereka yang menentukan. Pernah nggak sih dia nggak tahu geografi misalnya? Intinya harus silakan Anda bekerja dulu jadi customer service kayaknya 1 tahun aja. 1 tahun aja. Dimacaci maki orang seperti apa? Pede banget tuh. Sosok pede banget Pak emang Pak. Pede akhirnya 8 cabang. Saya pernah 17 titik, tapi tutup 8 titik langsung juga pernah. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, kita masih ada di Jogja dan kali ini kita akan ketemu dengan ratunya laundry di Jogja. Masih muda, tapi laundrynya ada banyak cabangnya. Bahkan dengar-dengar dia punya laundry online yang bisa antar jemput sehari hingga 70 titik per hari. Tanpa panjang lebar, kita langsung ngobrol dengan ownernya, wanita muda, perkasa. Beliau juga salah satu alumni dari Fundamental Business Laundry Class. Siapa lagi kalau bukan Kakak Bondan, Kakak Ayu ya? Oke, dengan saya Bondan Estuning Rahayu, panggilannya Bondan, tapi kadang panggil Ayu. Oke. Saya di Jogja, aslinya juga sama sih sebenarnya bukan basic bisnis juga sih Pak. Kita pekerja juga, tapi pingin punya bisnis. Akhirnya pilih laundry, seperti itu sih. Milih laundry? Sebelumnya aktivitasnya apa? Sebelumnya kerja di salah satu mall di Jakarta, move ke Jogja juga di salah satu mall, manajemen salah satu mall juga. Terus akhirnya sambil kerja punya laundry. Akhirnya ternyata lebih cuan laundry Pak. Lebih cuan laundry akhirnya saya sama kan lebih cuan laundry akhirnya ya udah kita fokus di laundry. Tahun berapa itu mulai laundry? Laundry kita mulai di tahun 2015. Saya pindah dari Jakarta ke sini memang pingin cuma satu. Syarat saya pindah ke sini adalah ketika suami saya bilang, yuk kita moving ke Jogja. Oke. Syaratnya cuma satu. Saya mau punya bisnis. Bisnisnya apa? Laundry. Oke, saya ngeliat di Jogja itu laundry itu banyak banget. Ya saya pun juga salah satu pelaku laundry. Orang kami pengguna jasa laundry. Oke, akhirnya saya mikirnya bisnis apa sih yang kayaknya tiap hari uangnya ada. Karena tiap hari laundry itu uangnya ada. Ada pemasukan gampang. Cash flow-nya lancar. Cash flow-nya lancar. Akhirnya saya pilihlah bisnis laundry. Dari sekian banyak pilihan bisnis juga atau gimana? Apa langsung fokus ke laundry langsung aja? saya pilih fokus saat itu memang nggak tahu gimana Pak, kayak instingnya udah laundry aja gitu Pak. Pede banget. Pede banget tuh. Sosok pede banget Pak emang Pak. Pede akhirnya 8 cabang. Bener Mbak? Sekarang berapa cabang Mbak? Puji Tuhan, 8 cabang. 8 cabang. 8 cabang. Oke. Karena buka cabang kok kenceng banget itu dari saya. Oke, buka cabang kenceng banget itu alasannya karena pingin, ya tadinya sih awalnya cuma pingin branding sih Pak. Pingin branding awal, maksudnya dari titiknya langsung banyak. Iya, jadi pinginnya geraknya pingin branding sih. Pingin branding, saya punya MOS ada brandingnya gitu. Terus kenapa bangkrut saya berani buka lagi? Karena saya mikirnya di sana mungkin tempat nggak cocok. Kita coba kulik lagi pasarnya yang mana, kita mau target marketnya yang mana. Akhirnya ketemu, udah pede, saya pede, kita buka. Ternyata buka lagi yang ketiga, puji Tuhan, laris juga. Apa sih kategori dinyatakan bisnis ini bangkrut? Kalau kemarin kenapa Didi saya memutuskan itu kita tutup padahal sewa itu masih ada 6 bulan. Itu sewa masih ada 6 bulan. Pertama, satu, pemilihan SDM saya tidak tepat waktu itu. Untuk lokasi tapi ternyata SDM-nya tidak mumpuni. Kedua, ada permainan di dalamnya. SDM lah intinya SDM. Terus ketiga, itu posisi lokasi ternyata. Setelah saya telikik lagi ternyata segmennya nggak masuk ke situ. Saya punya pasar seperti ini,
segmennya nggak masuk. Jadi daripada saya tidak, dalam artian itu menurut saya tidak profit, cuma yaudah bayar kontrakan, ini udah akhirnya udah kita tutup. Yaudah berarti pangsa kita bukan di sini. Berapa lama itu? 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan buka? 8 bulan Pak. Akhirnya di bulan ke-8 saya sama suami udah tutup aja, daripada nanti toh juga tutup sama aja gitu. Udah kita tutup. Gitu. Terus kontrakan biarin aja? Kontrakan biarin aja. Jaraknya, waktunya pun berapa lama setelah dinyatakan tutup? Itu mungkin sekitar ya 8 bulanan. 8 bulanan? 8 bulan. Cepat 8 sekali bulanan. dia untuk bangkit lagi. 8 bulan. Keren, mentalnya keren banget sih, tepuk tangan banget nih. Keren, nggak mudah seperti itu. Ya, dan betul, memang ini dukungan suami juga luar biasa berarti. Bener, saya ngerasa cukup untuk gaji saya, udah saya keluar. Resign. Memutuskan untuk resign. Mirip-mirip dengan cerita saya. Di buku saya, Fundamental Business Laundry. Ya. Kita sebentar boleh ya? Jadi di PBL itu saya bercerita bahwa kapan sih waktunya resign. Saya dulu di Indosat 12 tahunan. Tahun ke-7 saya bisnis laundry. Tahun ke-5 bisnis laundry. Tahun ke-12 saya bekerja. Saya resign karena saat itu salah satu mentor saya bercerita bahwa kapan sih waktunya saya boleh resign dikala penghasilanmu di laundry adalah 3 kali lipat dari gaji kantormu. Akhirnya saya kejar itu. Misalnya 6 bulan berturut-turut, intinya adalah kita sudah melewati beberapa fase musim panennya laundry lah. Nah, seperti itu akhirnya itu dinamakan sudah aman. Nah, saya kan sudah sekitar ya setahun lebih lah kita udah omsetnya dan profitnya bahkan sudah oke di angka itu dan sebagainya. Akhirnya kita berani untuk eksekusi itu. Gitu sih. Jadi hampir mirip tapi saya nggak sekenceng beliau 8 titik. Saya pernah 17 titik, tapi tutup 8 titik langsung juga pernah. Kenapa namanya Mos Laundry? Mos Laundry singkatan Miracle of Sedekah. Miracle of Sedekah. Miracle of Sedekah itu kita ambil karena kita percaya bahwa ada keajaiban dari setiap kita bersedekah. Semua agama mengajarkan seperti itu. Dan setiap profit yang saya miliki itu yang dari laundry itu akan kita sedekahkan ke teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu. Lalu kenapa ini? Karena dengan sedekah saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Tidak hanya dalam bentuk uang. Saya punya karyawan yang jujur, saya punya karyawan yang loyal, saya punya teman-teman. Itu menurut saya suatu keajaiban juga atau berkah dari Tuhan dikasih ke saya. Jadi nggak hanya melulu materi. Seperti itu. Bijak sekali kakak ini. Tetap bisnis tujuannya ke profit. Betul. Tapi setelah profit itu tinggal setelah itu kan kebermanfaatan ya. Membuka lapangan kerja juga bagian dari kebermanfaatan, bahwa ini juga sedekah. Luar biasa, kemanusiaan sosialnya keren banget. Mos Laundry. Kurirnya per hari itu antar jemputnya bisa 70 sampai 80 lokasi per hari, per day teman-teman. Ya memang sih dari 8 titik yang ada, tapi kita akan tanya ke beliau sejak kapan sih membangun digitalisasi untuk online-nya itu sampai ada CS-nya sendiri hingga sebanyak ini, karena pastinya kan mulai dari 1, 2 dan sebagainya. Boleh diceritakan dulu Pak, ini tipsnya luar biasa. Oke, alasan bikin online itu karena kebutuhan. Satu kebutuhan, kedua menjadi pembeda. Oke, jadi Bapak mungkin udah lihat di beberapa titik saya kan ada laundry di samping-sampingan seperti itu. Jadi saya perlu diferensiasi seperti itu. Jadi ada pembeda. Akhirnya saya kelola data pelanggan saya infokan. Saya punya layanan terjemput seperti itu. Akhirnya lumayan ada dari sekian database ada yang masuk ke kita. Akhirnya kita putuskan untuk mengolah namanya sosial media. Salah satunya Instagram. Instagram kita jalankan. Itu juga ternyata cukup menghasilkan. menghasilkan leads. Ternyata orang butuh ternyata. Akhirnya udah. Yang jadi CS masih saya waktu itu pertama kali awal-awal. Yang kurir suami saya. Siap. Ya udah. Ternyata nggak hanya di satu titik dekat lokasi laundry, ternyata kebutuhan akan ekspres itu lebih banyak. Kata lagi Jogja kota wisata. Kira dari satu
Saya keteteran dengan sekian banyaknya kurir, akhirnya kita tadinya cuma 1 kurir, tambah 2. Sampai sekarang udah ada 4. Wih, 4 kurir. 4 kurir. 4 kurir. CS juga 1, terus akhirnya kalau mereka nge-full tiap hari capek, duduk dengan 12 jam itu capek. Akhirnya saya shift-shiftan gantian sama saya. Akhirnya bisalah ini bikin cari CS 1 lagi. Akhirnya 2. Wih, keren. CS-nya 2. Mulai dari yang awal Mbak Gondan sendiri tadi mengerjakan untuk CS-nya dan sebagainya. Nah, itu ide sampai bikin CS sendiri dari mana? Sebenarnya dari customer service. Kayaknya saya juga anak customer service Pak dulu di Telkomsel. Di Telkomsel Pak. Kompetitor. Jadi kita hanya punya satu nomor yang digunakan untuk customer service. Memang nomor itu saya yang pegang. Itu tadinya awalnya hanya saya gunakan untuk handling komplain. Saya nggak mau komplainnya tidak terselesaikan dengan baik. Akhirnya saya gunakan nomor itu untuk antar jemput. Udah kita pajang di semua outlet. Akhirnya komplain masuk ke kita juga, leads untuk antar jemputan masuk ke kita juga. Dari awalnya itu Dari awalnya itu. Ternyata CS teman-teman. Customer service. Customer service. Silakan Anda bekerja dulu jadi customer service kayaknya. 1 tahun aja. 1 tahun aja. Dimacaci maki orang seperti apa. Jadi sekarang sudah punya 2 CS, customer service-nya ada 2. Dan konsepnya shift tadi saya tanya memang dari jam berapa? Jam 8 pagi? Jam 7 pagi ya? 7 pagi. Sampai jam 8 malam. Dan kadang lembur katanya, harus diselesaikan semua. Iya, saya nggak mau pendingan. Jadi saya memang kalau belum clear semua, dari kurir belum clear, pengantaran belum clear, saya nggak boleh tinggalkan. Jadi mereka tetap harus bertanggung jawab atas itu. Nah, gimana caranya mereka untuk nge-push teman-teman kurir? Iya, oke. Terus setiap kurir dan CS-nya sendiri dapat insentif nanti dari setiap itu? Ada. Oke, boleh tahu di-share kan? Kira-kira insentifnya seperti apa? Ya, sharing omset sih, Pak. Oh gitu? Berapa persen misalnya? Mungkin contoh aja. Contoh. Kita kalau untuk CS sekitar dari omset yang mereka terima sekitar 1,5 sampai 2%. Oke, terus kalau kurirnya? Kalau kurir itu nanti ada pembagiannya 10% tapi dibagi rata. Kita 4 dibagi rata, terus dia tetap dapat gaji. Oh, tetap dapat gaji. Dan mereka sistemnya tetap gaji sih Pak. Tetap bulanan gaji. Oh, makanya semangat banget. Pulang malam dia nggak masalah. Dapat materi lagi, keren. Dapat klik ya teman-teman, dapat insight baru. Aha momennya dapat ya. Aha momen eksekusi jangan lupa. Semua satu pintu. Betul. Marketingnya lewat Instagram, online. Benar-benar full online nggak? Online. Ada ads-nya nggak? Iklan gitu di Instagram? Tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Jadi organik, combine sih Pak. Organik sama ads-nya kita jalan. Oke, jadi memang harus bikin konten terus? Konten terus. Keren. Jadi teman-teman juga harus kreatif ya, konten. Saya sendiri aja males. Coba lihat Apik Laundry, nggak ada kontennya. Kita ngurusin klien-klien, Apik Laundry aja ditinggalin. Keren, tapi kita akhirnya dapat insight baru di Jogja ini. Kita wawancara dengan beberapa teman-teman, tapi menarik. Ini juga menarik banget, kita lihat bahwa online-nya maksimal ya. Tadi saya lihat beberapa jalan keliling-keliling dan sebagainya. Terus ya benar, bahwa di Jogja ini kalau nggak kreatif, kita begitu. Kalah. Karena rata-rata main murah-murahan saja. Betul. Murah-murahan sepanjang jalan, ini murah ya. Kalau nggak berbeda ya susah. Ya, benar. Beliau ternyata langsung melihat bahwa ini ada market yang memang butuh antar jemput. Beliau juga pernah di CS, akhirnya diaktifkan antar jemputnya dengan 1 pintu. Jadi prosesnya adalah kalau nggak salah orang telepon di 1 nomor telepon yang memang sudah disebar di semua titik, mau sama di sosial media ya. Betul. Terus nanti diterima oleh CS di sini. Dari CS ini di deliver ke kurir. Kurir. Oh, ke kurir ya, bukan ke outlet-outlet. Enggak, ke kurir langsung. Nah, mengarahkan ke outlet-outletnya siapa Mbak? Dari CS juga. CS jadi juga? semua pintu di CS. Oh gitu. Iya. CS-nya berarti tahu ya kalau titik ini nanti akan arahnya kemana? Betul. Jadi mereka yang menentukan. Pernah nggak sih dia nggak tahu geografi misalnya? Idenya harusnya deketnya ke sini, ternyata ke sana. Ada trainingnya kan Pak? Ada trainingnya. Sebelum masuk tetap di briefing dulu Pak. Ada training dulu Pak. Secara training pun kan ada orang yang punya penyakit nggak tahu geografi. Apakah sekarang sudah mulai berjalan laundry yang ke-9? Doakan ya Pak. Wow. Target, ya ini sih pengen punya 10 cabang aja habis itu stop. Iya gitu.
Kenapa? Di Jogja. Kenapa kok pikirannya setelah 10 cabang stop? Karena di titik itu saya udah merasa cukup sih Pak. Oke. Dengan 10 nanti tinggal saya dengan suami punya plan pengembangan lagi. Pengembangan lagi. Maksudnya kan seperti apa, plannya itu sudah ada ke depan. Jadi memang target awal kita tahun ini, akhir tahun ini harus ngejar 10. 10 titik. Ya, Semoga 10 sukses titik. Amin. tercapai. Sebelum sesi ini selesai, Mbak Bondan, mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang nonton ini, Mbak Bondan boleh kasih motivasi, semangat untuk yang nonton, tips-tipsnya seperti apa sih biar energinya tetap stabil seperti ini. Padahal tadi udah bangkrut dan sebagainya, beliau tetap positif banget, energinya juga luar biasa. Boleh Mbak disampaikan dulu Mbak? Apapun yang kita jalanin, yang paling penting adalah goalnya itu apa dulu. Yes. Pastikan dulu kita mau kemana. Ketika kita mau kemana, tujuannya jelas, kita akan tahu kita mau lari pakai apa. Lebih berpositif thinking, jangan bernegatif thinking. Positive vibe itu akan membangun ke diri kita sendiri dan tim sekitar. Kita positif, tim sekitar kita juga akan vibe-nya positif terus. Itu yang saya bawa ke tim saya. Saya nggak boleh negatif karena itu akan ngefek. Gitu. Terus meng-clearkan dengan jelas goal saya ke tim saya itu apa. Supaya saya memindsetkan ke mereka, bisnis ini jalan, kalian juga berjalan. Gitu. Yes. Kita bisnis bangkrut, ya kalian nggak dapat lapangan pekerjaan. Saya percayakan itu. Jadi saya ingin anak-anak saya, tim-tim saya tuh memiliki bisnis saya. Bisnis owner harus jadi bisnis owner yang kita harus sudah memikirkan ke depan ini mau kemana. Tuh, dan harus kreatif. Nyontek ya, bukan nyontek ya. Gampangannya menduplikasi. Duplikasi itu sebenarnya nggak ada yang salah, boleh. Tapi itu kan balik ke eksekusinya, gitu. Jadi nggak usah takut. Nanti aku dikira sama kayak sana. Nggak usah takut karena eksekusinya akan berbeda-beda setiap orang. Kita belajar terus. Yang penting kayak saya tuh jangan pernah putus belajar, jangan pernah saling putus untuk sharing karena sedekah ilmu itu saya yakin rezekinya bisa lebih mengalir lagi. Makanya saya nggak mau yang ya teman-teman kalau mau ngobrol ya saya akan ya ngobrol biasa, saya kasih info seperti itu. Tapi eksekusinya silahkan kalian eksekusi sendiri-sendiri. Dan yang penting mental yang kuat sih. Kalau di laundry itu karena ketika kita punya mental, aduh ada komplainan nih gimana ya, hadapi. Ketika kamu nggak bisa menghadapin ya sudah, berarti mentalmu sampai situ. Kalau saya ketika kamu udah bisa menghadapi yang namanya komplain, dimaki-maki orang, kamu bisa menyelesaikan dengan baik, berarti kamu bisa kuat di mental di laundry. Yang penting mental sih Pak, dan positive vibe. Wis, cukup ini Mbak. Cukup lah Pak. Keren banget loh, poin-poinnya banyak banget. Ini saya dapat banyak pelajaran dari beliau. Dan yang menarik memang benar, Mbak Bondan ini pembelajar sejati. Udah 8 laundry aja masih mau ikut kelasnya fundamental bisnis laundry. Saya juga kaget, ini sopo iki? Saya kira bercanda, dia datang ke Jakarta, ke kantor, Mbak Bondan ngapain Mbak? Padahal dengan segudang pengalamannya membangun laundry yang di Jogja itu bisa survive, bisa banyak cabang dan profit semua dan bisa kompetitif itu udah keren banget. Jadi mentalnya memang teruji banget, sudah nggak perlu ditanyakan lagi lah tentang mental. Dan beliau tetap belajar, sharing. Nah, saya banyak insight dari sini dan teman-teman saya juga pastikan teman-teman yang nonton pun juga pasti dapat insight dari sharingnya Mbak Bondan hari ini. Siap. Ikut FBL tuh sebenarnya saya tuh kepengen belajar lagi sih Pak. Sebenarnya kayak merefresh diri saya sebenarnya Pak. Karena saya panutan saya juga Bapak. Panutan saya itu Pak Api bener. Panutan saya itu Pak Api bener. Panutan saya itu bener Pak Api. Saya belajar manajemen itu seperti apa. Saya lihat, Pak Api keren banget ya. Saya panutan saya, bisa saya. Pasti lebih dari Amin. Gitu ya. Amin. Keren banget. Oke Mbak Bondan, terima kasih banyak atas waktunya sharing yang luar biasa tentang membangun Mos Laundry. Ya. Dalam tahun 2015 hingga sekarang sudah punya 8 cabang. Ini menuju 9 dan 10. Semoga sukses. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan bisa lebih bermanfaat, membagi berkat, menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Iya, gitu betul. Ya. Ya, betul bagi banyak orang. Semoga teman-teman yang nonton juga sama, bisa membuka lapangan kerja yang banyak, membuka titik-titik yang banyak untuk membuka lapangan kerja ya. Juga menjadi banyak berkat bagi banyak orang, gitu ya. Betul. Dan dapat insight dari sharing hari ini. Kalau mau pengen ngobrol dengan Mbak Bondan, silahkan datang ke Asli Jogja. Dia pasti hadir karena ini adalah salah satu pengurus yang keren banget. Jadi teman-teman
Yang mau gabung di Asli Jogja silahkan, yang di Jogja gabung di Boleh, Asli Jogja, ngobrol dengan Mbak Bondan. Apa sih gunanya masuk Asli, boleh nanya ke beliau. Sering ngumpul-ngumpul kok teman-teman. Iya. Jadi biar dapat positive vibes-nya tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Dan saya Bondan Rahayu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.